Kamu pasti salah satu pengguna e-money atau e-wallet, atau bahkan kamu memiliki keduanya? Sudah tahukah apa saja perbedaan e-money dan e-wallet? Jika belum, mari kita bahas dalam video ini. Di era digital yang semakin marak dengan penggunaan e-money dan e-wallet, masih banyak masyarakat yang belum mengerti perbedaan dari keduanya. Mereka menganggap bahwa e-money dan e-wallet adalah sama. Memang, keduanya adalah alat yang diciptakan agar konsumen mengalami kemudahan dalam melakukan pembayaran. Tapi sebagai pengguna e-money dan e-wallet, kamu perlu tahu setidaknya perbedaan dari keduanya. Mari bahas satu persatu mengenai e-wallet dan e-money. Berikut dengan perbedaan yang melekat dari keduanya. Uang digital atau yang kerap dikenal e-money kini sudah marak digunakan oleh masyarakat secara luas. Terutama di kota-kota besar untuk melakukan transaksi pembayaran yang lebih praktis. Tak heran jika pemerintah juga kini semakin menggalakkan penggunaan uang digital secara global. Tahukah kamu asal-muasal dari uang elektronik ini? David Chaum adalah sosok di balik uang elektronik. Ia mencetuskan istilah uang digital atau DigiCash pada tahun 1983. Tapi sayangnya saat itu penggunaan metode pembayaran dengan nama DigiCash masih belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat luas. Sehingga penggunaannya belum populer seperti saat ini. Selain itu, teknologi pada masa itu belum terlalu berkembang. Meski komputer dan internet baru mulai berkembang dan ditemukan pada tahun-tahun tersebut. Kemudian, seiring perkembangan pada tahun 1994, pembayaran secara elektronik pun dimulai. Sejak 1994, dunia sudah mulai mengetahui metode pembayaran dengan uang elektronik. Namun di Indonesia sendiri penggunaan uang elektronik baru masuk dalam tahap populer di tahun 2007. Setelah metode cara baru ini diterapkan oleh salah satu bank swasta di Indonesia. Pembayaran dengan uang elektronik kini telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Melalui izin dari Bank Indonesia dalam peraturannya yang tertulis dalam nomor 11/12 PBI 2009. Pengertian e-money. Para milenial tentu tahu dan sudah banyak yang menggunakan e-money. Masyarakat sudah marak membawa e-money kemanapun mereka pergi, untuk mempermudah dalam pembayaran dan transaksi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa e-money adalah sebuah alat pembayaran berupa media server atau chip, yang di dalamnya memiliki nominal nilai uang yang tersimpan secara elektronik. Ketika konsumen membayar dengan e-money, nominal uang yang berada di dalamnya akan berkurang secara otomatis, seiring dengan pembayaran yang dilakukan. Sejarah e-money pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2007, dan pihak perbankanlah yang berhak untuk menerbitkan e-money yang telah diberikan izin dan persetujuan dari Bank Indonesia. E-money sendiri diatur dalam peraturan perundangan, yakni dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 PBI 2009 tentang uang elektronik. Menurut data Bank Indonesia,
Per Juli tahun 2016 yang lalu setidaknya ada 20 perusahaan penerbit e-money. Di antaranya 9 bank dan 11 lainnya adalah lembaga selain bank. Pengertian e-wallet. Setelah pamer e-money semakin melejit dan dikenal oleh masyarakat luas, banyak perusahaan startup yang kini mulai membangun bisnis dalam bidang keuangan, atau biasa disebut fintech. Inilah asal mula dikeluarkannya produk dompet digital, atau yang sudah kita kenal dengan sebutan e-wallet. E-wallet ini hadir dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan internet, sehingga sangat memudahkan para konsumen untuk menggunakannya. Jika dibandingkan dengan e-money yang menggunakan chip, dompet digital atau e-wallet ini menggunakan aplikasi dalam penggunaannya. Pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien, karena tidak perlu lagi melalui mesin ATM atau mobile banking. Perbedaan e-money dan e-wallet. Setelah mengetahui pengertiannya, mari ketahui perbedaan antara e-money dan e-wallet berikut ini. Chip base dan server base. E-money dalam kemunculannya pertama kali diperkenalkan dengan basis chip, yang tertanam dalam sebuah kartu atau media lainnya dalam kurung chip base. Beberapa contoh dari uang elektronik atau e-money yang dikeluarkan oleh berbagai bank dan lembaga fintech, di antaranya adalah Flash BCA, e-money Mandiri, Brizi BRI, Tapcash BNI, Blink BTN, Megacash, Nobu e-money, Jakchart Bank DKI, dan Sky Mobile Money terbitan Skysap Indonesia. Berbeda dengan e-money, penggunaan e-wallet merujuk pada uang elektronik yang basisnya pada server, sehingga dalam penggunaannya, konsumen harus terkoneksi dengan server penerbit dan internet. Beberapa contoh e-wallet yang cukup dikenal di masyarakat luas diantaranya, OVO, GoPay, Dana, Tcash Telkomsel, Excel Tunai, dan lain sebagainya. Jangkauan penggunaan. Untuk jangkauan penggunaannya, e-money memang merambah lebih luas daripada e-wallet, di mana uang elektronik atau e-money banyak dimanfaatkan untuk transaksi sehari-hari. Transaksi tersebut antara lain pembayaran jalan tol, tiket masuk wisata, transaksi pembelian tiket tempat hiburan, dan lain sebagainya. Jika menilik jangkauan e-wallet, penggunaannya kini baru sebatas untuk belanja online, belanja di gerai retail offline dan juga pembelian pulsa telepon. Namun demikian, e-wallet juga memiliki fasilitas yang tidak tersedia di e-money. Di antaranya adalah fitur pembayaran untuk kebutuhan rutin seperti token listrik, tagihan TV kabel, tagihan BPJS, dan lain sebagainya. Pengisian saldo. Untuk pengisian saldo e-money dan e-wallet, memiliki kesamaan di mana keduanya dapat mengisi saldo melalui jaringan penerbit uang elektronik, seperti mesin EDC, ATM, internet banking, mobile banking, atau juga bisa melalui merchant gerai retail.
maksimal saldo. Perbedaan lain yang mencolok dari e-money dan e-wallet adalah terletak pada maksimal saldo atau uang yang bisa dimasukkan di dalamnya. Untuk e-money, maksimal saldo yang bisa dimasukkan hanya sebesar 1 juta. Sedangkan e-wallet bisa lebih besar, yakni sebesar 10 juta. Biaya isi ulang. Seperti yang kita ketahui bersama, secara umum, pengisian ulang di jaringan milik penerbit e-money tidak ada biaya yang dipungut. Sedangkan di luar jaringan penerbit, biayanya akan bervariasi. Untuk pengisian ulang di luar jaringan penerbit dengan nominal berapapun, akan dikenakan biaya sebesar 1.500 per transaksi yang dilakukan. Jadi, sudah tahu perbedaan e-money dan e-wallet? Menurut kamu mana yang lebih praktis? Bagikan info di atas kepada rekanmu, yang membutuhkan pengertian lebih lanjut mengenai perbedaan e-money dan e-wallet. Dan jangan lupa untuk like dan komen di bawah ini, untuk membantu kami memperoleh nilai dari dosen untuk tugas ini. Terima kasih.